Oke, selamat pagi ya. Hari ini hujan dari pagi jam 3 ya sampai sekarang ya, jam 11 masih hujan. Oke, ini kita mau mereview orderan ini ya. Ini untuk Toyota Vios ya 2022 atau Toyota Yaris. Ini diorder melalui Tokopedia ya. Anda juga bisa order di Bukalapak, Shopee, Lazada, it's okay. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Yaris atau Vios 2022 menggunakan proyektor. Saya nggak tahu tipe Yarisnya atau tipe Viosnya tipe G atau tipe apa sih. Ada yang versi TRD atau ada yang versi GR. Tetapi ini adalah mobil yang menggunakan proyektor halogen tipe H11 ya, karena kebanyakan tipe mobil kita tidak hafal. Intinya adalah saya minta foto depan mobilnya setelah order dan sudah dikonfirmasi bahwa tipenya adalah H11 menggunakan proyektor. Inilah contoh proyektor yang ada di mobilnya ya. Tipenya adalah halogen H11. Bohlam originalnya bawaan pabrik adalah seperti ini ya. Mereknya ini Philips H11 ya. Pemasangan juga sangat gampang dan PNP, plug and play ya. Ini aslinya nemplok di bawaan pabrik adalah seperti ini ya. Ada colokan soketnya, Anda tinggal cabut soketnya, udah Anda cabut tinggal lepas, selesai. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah dan sangat-sangat PNP. Anda tinggal pasang lagi ini bohlamnya, Anda putar, Anda tinggal colok soketnya, selesai. Ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat PNP tanpa perlu Anda ke bengkel atau tanpa perlu Anda ke Auto 2000 atau ke Toyota. Anda pasang sendiri bisa, Anda tinggal buka kap mesin mobil Anda tinggal cabut soketnya, Anda tinggal lepas, pasang kembali. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih keunggulan dari produk ini dan kenapa Anda harus beli. Banyak sekali merek di luaran, betul saya pahami. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang ini, ada yang itu. Nah, Anda harus tahu, oke saya pilek ya, karena kehujanan tadi. Jadi Anda harus pahami apa sih keunggulan atau apa sih kelebihan atau kelemahan dari bohlam ini. Ya, saya orangnya to the point, ngomongnya apa adanya. Saya belak-belakan, saya nggak mau bilang bohlam saya bagus, tetapi ada sisi jeleknya. Karena saya sendiri juga memiliki bohlam berbagai macam. Ada yang bagus dan ada yang jelek. Ya, oke. Sekali lagi merek bohlam ini apa? Merek bohlam ini adalah juragan lampu. Di sini terdapat logo emboss juragan lampu atau kita singkat JL. J artinya juragan, L artinya lampu. Jadi ini produk adalah produk dari juragan lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Dan terdapat logo stiker segel garansi juragan lampu. Jadi barang ini bergaransi, jika ada rusak silakan komplain, kita akan tukarkan dengan yang baru. Ya. Hati-hati di online banyak sekali mengatasnamakan juragan lampu JL55, JL3 segala macam karena banyak orang ikut numpang tenar padahal produknya bukan. Yang original hanya terdapat logo emboss juragan lampu. Ya, sekali lagi. Hati-hati. Oke ya, jadi ini bohlam apa sih yang Anda harus perhatikan atau apa sih yang merupakan kelebihan bohlam ini baru kita tawarkan kepada Anda. Halogen H11 Anda ini adalah 50 watt. Bohlam ini pun 50 watt. Jadi setara wattnya. Nah, wattnya setara ini tetapi ini bisa lebih terang kira-kira 4 sampai 5 kali dibandingkan halogen standar bohlam Anda ini. Oke ya, jadi paham. Jadi ini udah pasti lebih terang, saya jamin. Ini bohlam sebenarnya kita sudah menjual 3 sampai 4 tahun yang lalu. Tetapi yang kita jual dari awal adalah versi lama. Versi lama itu adalah yang bodinya warna abu-abu. Nah, bodi yang warna abu-abu tersebut wattnya kecil, hanya 30 watt. Nah, ini adalah sudah versi terbaru, versi yang di-upgrade. Apa yang di-upgrade? Satu, bodi materialnya untuk lebih cepat melepas panas. Bahan dari LED ini semua adalah aluminium CNC tanpa ada bahan plastik. Yang versi lama masih ada bahan plastiknya. Jadi yang terbaru sudah full CNC aluminium. Jadi intinya maksudnya saya mau menjelaskan di sini adalah spesifikasi dari bodi materialnya ini lebih baik, lebih cepat untuk melepas panas sudah pasti. Ya, jadi yang kita upgrade pertama adalah apa? Bodi materialnya. Kedua, yang kita upgrade adalah chipsetnya. Yang versi dulu itu adalah menggunakan Cree XHP 50 second generation.
Chip Cree itu chipnya melebar. Bentuknya adalah bujur sangkar. Nah, sedangkan chip otomotif itu membutuhkan yang persegi panjang. Kenapa? Karena kita cek anatomi dari halogen ini. Anatomi dari halogen ini di bagian dalam terdapat yang namanya filamen. Filamen ini memanjang, bukan melebar. Dia seperti jarum memanjang ke bawah. Ya, seperti jarum memanjang ke bawah, dia bukan melebar. Anda tahu dong yang namanya persegi panjang atau bujur sangkar. Ini namanya persegi panjang. Kalau bujur sangkar itu dengan persegi panjang apa bedanya? Persegi panjang itu artinya panjang ini dengan panjang ini itu pasti ada perbedaan. Jadi akan salah satu sisinya lebih panjang. Ini makanya kenapa ini disebut persegi panjang. Ini lebih panjang dibandingkan ini. Kalau yang namanya bujur sangkar itu panjang ini dengan panjang ini sama. Jadi itu namanya bujur sangkar. Kalau persegi panjang ini akan lebih panjang dibandingkan yang ini atau salah satu sisinya lebih panjang. Itu namanya persegi panjang. Kalau bujur sangkar kotak. Jadi panjang ini atau lebar ini sama dengan lebar ini, itu namanya bujur sangkar. Nah, sedangkan chip otomotif itu bukan bujur sangkar, tetapi harus memanjang. Saya sudah bilang harus memanjang. Nah, makanya kenapa kita upgrade chipnya memanjang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya fokusnya bagus. Lebih tajam. Karena kalau makin lebar itu chip, sinar bocor makin banyak. Sinar bocor menyebabkan glare makin banyak, makin silau. Nah, makanya kenapa kita upgrade chipnya menjadi chip persegi panjang, jadi memanjang, bukan melebar. Lebarnya sudah standar, panjangnya sesuai dengan tingginya filamen halogen H11. Ya, kalau chip Cree XHP dulu adalah dia melebar karena dia bujur sangkar. Melebar salah satu sisinya dengan sisi yang lain sama, jadi menyebabkan glare-nya banyak. Sulit untuk di setting dan sulit untuk dikalibrasi untuk kita. Nah, kita menemukan formulanya atau kita menemukan rumusnya yang lebih baik, makanya kita upgrade chipnya menjadi chip otomotif. Selanjutnya, apalagi yang di-upgrade? Yang di-upgrade adalah drivernya. Drivernya menjadi watt, menjadi lebih besar, saya sudah bilang. Jadi LED ini lebih terang. Jadi spesifikasi bohlam ini dari yang versi pertama kali 3-4 tahun yang pertama kali kita jual sampai saat ini di 2022 bulan Desember ini sudah speknya udah naik tinggi banget. Tetapi harga jualnya kita nggak bisa naik. Ya, harga jualnya malah kita kasih diskon. Ya, kita pahami kondisi ekonomi sekarang, ya intinya kita menjual nama baik dulu. Ya, keuntungan tidak bisa naik, tetapi spesifikasi bohlam sangat tinggi. Ya, bodi aluminium semua sudah beda. Kalau yang versi dulu masih ada bagian plastiknya, sedangkan ini semua sudah full aluminium CNC dan sudah sangat-sangat presisi. Ya, tahan panas. Oke ya, nah keunggulan dari bohlam ini adalah apa? Satu, bohlam ini adjustable. Jadi ini bohlam cocok banget untuk proyektor halogen. Nah, selain di Toyota Yaris, di Toyota Vios, bohlam ini saya sangat rekomendasi Anda dipasang di Toyota Rush, Toyota Fortuner, ya Avanza Veloz, Toyota Sienta. Ya, kalau itu di keluarga Toyota, kalau di keluarga mobil Honda seperti Honda CR-V, Via RV, Honda HR-V, CR-V, apalagi lah pokoknya yang menggunakan proyektor halogen H11. Kalau di Daihatsu Terios, Daihatsu Sirion, ya mungkin ya pokoknya semua LED yang bawaannya menggunakan tipe H11 seperti inilah, ya. Nah, ini pemasangan juga sangat PNP. Kenapa? Karena LED ini adjustable. Kenapa saya bilang harus adjustable? Adjustable ini bukan hanya diputar, tetapi bisa ditarik maju dan didorong mundur. Tujuannya apa? Untuk memfokuskan sinar. Ya. Nah, kita langsung bahas kenapa ini butuh namanya adjustable. Ini adalah proyektor halogen di mobil Anda. Bentuknya seperti ini, ya. Jadi Anda harus paham ini namanya proyektor. Bagian ini namanya bowl. Bowl itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya adalah mangkok. Ini adalah bagian lensa. Jadi keseluruhan ini namanya proyektor dan ini namanya bowl. Mangkok bagian proyektor ini yang paling penting adalah bagian yang paling atas ini. Yang saya arsir ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya. Jangan sampai bagian ini Anda sudah gosong. Ya. Jadi ini ada proyektor namanya bowl. Nah, bowl ini bagian atas ini, ya di sini nih yang diarsir ini tidak boleh kinclongnya hilang. Kinclongnya hilang itu dalam arti ini adalah harus chrome. Harus chrome.
Ya, jangan sampai ini butek. Kenapa bisa butek? Karena satu, Anda memakai HID. Kedua, karena Anda memakai bohlam halogen watt besar. Kalau sudah butek, berarti Anda sudah cilaka itu namanya. Ya, jadi jangan sampai butek dan jangan sampai Anda ganti HID deh. Saya bukan menjelek-jelekan HID, saya juga jual HID, tetapi HID itu udah ketinggalan zaman dan terangnya kalah dengan dengan LED ini. Dan yang merugikan itu panasnya. Panasnya itu merusak bol. Karena kenapa? Ini bukan terbuat dari besi. Kalau ini terbuat dari besi babat. Jadi kalau proyektor besi babat udah pasti bagus. Ini punya produk dari Honda Odyssey besi. Nah, tetapi karena Toyota atau mobil-mobil zaman sekarang mau cari untungnya gede, ini bahannya bukan besi, tetapi bahannya plastik ABS. Ya, jadi kromannya itu gampang sekali untuk memudar atau kromannya gampang sekali untuk butek. Karena kalau dibikin dari besi mungkin mahal. Ya, Anda tahulah, ya pabrikan mobil maunya kan untung. Sebenarnya bukan pabrikan mobil aja yang mau untung, tetapi pajaknya yang gede, ya. Pajaknya yang gede. Jadi satu mobil 200 juta, pajaknya mungkin 40%-nya untuk pajak kali ya. Karena kalau saya beli mobil kemarin saya lihat fakturnya, saya belinya mobilnya harganya 250 juta, fakturnya nggak sampai 200 ya. Jadi lumayan ya. Jadi pajaknya lumayan gede, jadi harga mobil juga nggak bisa naik, ya mereka di bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat oleh mata ya di spec down. Intinya yang seperti itu ya. Oke ya, jadi kita bahas bagian paling penting adalah bagian yang di atas ini. Jadi jangan sampai ini butek. Kenapa? Karena kalau butek, pantulan sinarnya nggak akan sempurna ya. Nah, pemasangan LED ini ada garis panduan. Anda harus memasang ini adalah vertikal. Kenapa harus vertikal? Karena vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Ininya horizontal adalah horizontalnya ini. Nah, Anda memasang ini, Anda tinggal melihat garis patokan di belakang. Jadi ini Anda putar, Anda tinggal setting ininya vertikal. Anda bisa setting horizontal pun boleh, tetapi saya menyarankan Anda setting vertikal. Jangan setting miring seperti ini, jangan setting miring seperti ini. Anda kalau mau mencoba adalah vertikal atau horizontal. Makanya LED ini sangat baik, ada patokannya. Nah, ini vertikalnya Anda boleh begini atau Anda vertikalnya juga boleh begini, nggak ada masalah. Intinya adalah LED ini ada garis panduan. Jadi sangat baik untuk proyektor halogen H11. Karena kalau Anda lihat di depan ini, Anda nggak tahu ini LED arahnya kemana. Ya, jadi kalau Anda vertikal, Anda pasang vertikal ini, jadi artinya ini adalah bagian yang kita arsir. Nah, ini tangan saya ini mewakili bagian yang kita arsir. Jadi bohlam ini terpasang begini, tegak lurus. Kalau Anda ininya miring, artinya Anda masang begini. Berarti sudutnya nggak benar. Kalau Anda masang horizontal, artinya begini. Ya, seperti itu. Jadi, bagusnya bagaimana saya menyarankan vertikal. Makanya LED ini sangat cocok untuk bagian proyektor halogen. Kenapa? Karena ada garis panduan. Saya sudah bilang. Karena kalau Anda melihat dari depan, Anda tidak tahu nih arah LED-nya kemana, arah LED-nya kemana. Karena kan di depan nggak ketahuan. Nah, tentu Anda harus intip bagian belakangnya. Ini harus vertikal. Itu udah paling benar. Ya, vertikal. Anda nanti di nonton video ini, kok Pak ini miring? Iya, saya kan hanya mendemokan. Anda mau memvertikalkannya ya bisa, tinggal vertikalin aja. Ya, tegak lurus. Anda parkir di mobil, di jalan datar Anda vertikalkan. Vertikal itu artinya apa? Berdiri ya. Vertikal itu artinya berdiri, bukan miring-miring. Ya, kalau miring-miring berarti bukan vertikal. Ya, seperti itu. Jadi LED ini sangat cocok untuk proyektor halogen. Ya, jadi ada garis panduan untuk vertikal atau horizontalnya dan Anda bisa setting antara kiri dengan kanan harus sama. Ya, kalau misalnya dapatnya nggak vertikal, nggak apa-apa. Misalnya kalau bagusnya dapatnya menurut Anda nggak vertikal, tetapi Anda harus bisa adjust kanan dengan kiri harus sama. Seperti Anda setting tekanan ban mobil Anda. Ban depan Anda sebelah kiri 32, ya ban sebelah kanan Anda juga 32. Jangan Anda setel sebelah kanan 40, sebelah kiri 32. Ya nggak cocok. Ya, jadi lari. Jadi mobilnya nggak enak bantingannya. Nah, sama dengan LED ini. Jadi kalau Anda sebelah kanan Anda setting begini, misalnya ini vertikal, tetapi saya bagusnya agak miring dikit. Ya, kalau sebelah kirinya begini, sebelah kanan Anda juga harus setting begini supaya sepadan gitu loh, sepadan antara kiri dengan kanan. Nah, makanya LED ini sangat baik. Ya, seperti itu. Oke ya, kita bahas keunggulannya. 1 watt dan luxnya adalah 50 watt dan bohlam ini stabil sebagai syarat bagus bohlam kedua. Bohlam bagus itu tidak boleh ngedrop. Kenapa watt ini cuma 50 watt? Karena sedangkan di luaran bos banyak sekali LED yang 60 watt, 70 watt, 80 watt. Boleh-boleh saja, bebas-bebas saja Anda membeli watt yang lebih besar. Tetapi kenyataannya banyak produk itu
istilahnya sampah. Ya, sampah. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya sendiri mempunyai bohlam yang di atas 50 watt. Tetapi bohlam itu menjadi tidak awet. Cepat rusak. Bohlam yang cepat rusak adalah merusak nama baik. Merusak nama baik siapa? Ya si pedagangnya, si jungki ini. Lu jangan lagi beli LED dengan dia, banyak rusak bos, males. Nah, saya lebih bermain aman karena saya hobi. Saya sudah bermain lampu 14 sampai 15 tahun, kita lebih baik bermain aman. Saya menjual LED yang awet supaya Anda di kemudian hari Anda beli mobil baru, Anda bisa repeat order atau Anda bisa rekomendasikan kepada saudara Anda, teman Anda. Jangan sampai Anda bilang, wah lu jangan beli lagi produksi jungki, kenapa cepat rusak? Nah, saya tidak mau seperti itu, nah makanya kita mau menjual yang aman-aman saja. Bohlam ini awet dibandingkan dengan produk saya yang lain yang 55 watt. Ya, itu lebih banyak komplainnya. Karena kenapa? Bohlam watt makin besar, makin panas. Makin panas, panasnya tidak bisa di-manage, makin cepat rusak. Kenapa sih panas bisa merusak ya? Karena nggak tahan panas. Ditambah lagi, satu, Indonesia ini negara macet, terutama kota-kota besar. Ya, negara macet. Dan Indonesia ini negara tropis. Jadi suhu udaranya cenderung panas. Beda dengan di negara lain mungkin yang bisa suhunya di bawah 20 derajat. Tetapi Indonesia kan tidak bisa panas. Ya memang ada daerah-daerah tertentu, misalnya Anda di Malang, atau Anda di Dieng, atau Anda di dataran tinggi, ya mungkin agak lebih adem. Tetapi kebanyakan kan cenderung panas lah. Nah panas dan macet, nah itu merusak LED. Karena dia sendiri panas. Dia sendiri panas, makanya ada kipas untuk membuang panas. Sedangkan kan ini ditaruh di ruangan mesin. Ruangan mesin itu panas, jadi panasnya itu yang ditiupkan kipas angin ini berputar, yang ditiupkan itu angin panas. Jadi LED ini harus tahan panas. Banyak LED yang tidak tahan panas. Tidak tahan panas, dia ngedrop. Kedua, lama-lama ngedrop, lama-lama mati. Seperti itu. Nah, makanya kita lebih bermain aman. Ya, dan body materialnya ini udah kita upgrade untuk lebih cepat melepas panas. Ini body materialnya bukan body material aluminium biasa. Ya, ini harganya mahal banget bro, spesifikasinya, modalnya. Ya, karena kita sudah mengupgrade, harga jual nggak bisa naik. Ya, seperti itu. Syarat ketiga tadi saya sudah sebutkan adalah adjustable, ya tadi saya sudah demokan, maju mundur putar. Bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor mobil Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir tidak ada warning indikator di dashboard mobil Anda, karena mobil zaman sekarang Toyota pun sudah canggih ya, full sensor. Kalau zaman dulu sih nggak ada. Sekarang kalau Anda mengganti elektronik atau komponen apa, karena suka muncul error warning di dashboard. Nah itu yang bisa menyebabkan, itu yang disebabkan oleh LED-nya error. Jadi kadang-kadang Anda ganti LED, bisa juga nanti wiper mobil Anda ngaco. Ya. Airbag Anda ngaco, segala macam. Itu bisa, itu namanya kan storing, merembet. Ya, seperti itu. Nah, bohlam ini aman. Bayangan gelap juga kecil, ya kita demokan bayangan gelap. Nah, ini penting banget bro. Kenapa kita perlu bayangan gelap kecil? Karena LED ini harus dipasang vertikal. Ya, ini bayangan gelapnya kecil, tuh tidak besar. Makin kecil makin bagus, dan makin tidak gelap juga makin bagus. Kenapa bayangan gelap harus kecil? Karena tadi saya sudah bilang, bagian di arsir ini adalah ini mewakili, tangan saya mewakili bagian di arsir ini. Jadi LED ini dipasang begini. Nah, bagian ini ketemu bayangan gelap kan tadi, garis hitam tadi. Nah, kalau Anda membeli LED yang bayangan gelapnya gede, artinya Anda rugi. Kenapa rugi? Karena kurang cahaya. Kurang cahaya atau kurang padat di tengah. Kenapa? Karena si reflektor ini terima bagian hitam. Sedangkan ini adalah butuh pantulan cahaya semaksimal mungkin supaya bisa terang ke jalan. Jadi makanya saya udah bilang bagian ini bagian paling penting. Nah, bagian paling penting ini harus didukung dengan LED yang bisa memantulkan keseluruhan cahayanya di mangkok ini full. Makin banyak cahaya yang bisa ditampung oleh mangkok ini, tentu akan makin terang sinarnya, makin padat. Nah, makanya ini tidak boleh bayangan gelapnya besar. Nah, makanya LED ini cocok banget bayangan gelapnya kecil. Ya. Pendinginan double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Ya, kipasnya sudah tahan air dan versi upgrade. LED ini juga driverless, jadi tinggal colok soket, tidak perlu Anda ikat-ikat lagi drivernya, dan ini dirajut oleh nilon, ya tahan tarik. Jadi spesifikasi LED ini sangat tinggi, ya bukan barang abal-abal. Produk ini adalah mereknya Juragan Lampu, di sini terdapat logo embossnya. Sekali lagi saya himbau kepada Anda, hati-hati yang buat Anda mau beli di online, banyak produk palsu mengatasnamakan Juragan Lampu Jungki Wenas. Ya, hati-hati karena itu sebenarnya bukan produk kita, tapi dibilang produk kita. Ya, buat Anda yang mau membeli barang original, Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Nanti akan kita share atau kita akan berikan linknya untuk Anda order di Bukalapak, Tokopedia, atau Lazada,
atau Shopee, it's okay. Oke, cukup reviewnya ya. Ini di order untuk Toyota Yaris atau Vios 2022. Bisa juga untuk Toyota Rush yang sama-sama menggunakan proyektor halogen H11 ya. Di mobil Honda itu biasa di Honda BRV, CRV, HRV. Kalau di Toyota atau di Daihatsu ya di Terios, Rush, Fortuner, Sienta, macam-macam ya, Sirion. Oke ya, cukup reviewnya. Terima kasih.